Wacana perkawinan politik untuk Pilpres 2024 antara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Kepala BIN Budi Gunawan (BG) sebagai cawapres belakangan muncul ke permukaan. Respon positif lantas muncul karena kemungkinan pasangan Anies BG dapat meredam polarisasi dan memperbaiki perpecahan selama ini. Mengutip yang diposting pinterpolitik.com, Direktur Political and Public Policy Studies P3S Jerry Masih menilai latar belakang yang dimiliki keduanya berbeda namun bisa komplementer secara politik dan pemerintahan. Bahkan menurut Jerry, pasangan Anies BG sangat menarik dan menjual di kalangan konstituen. Itu disebabkan Anies merupakan birokrat sekaligus akademisi, sementara BG datang dari bidang kepolisian dan intelijen. Akan tetapi, terdapat tantangan berat yang juga bisa menjadi ganjalan bagi probabilitas pasangan Anies BG. Satu yang paling menonjol adalah mengenai restu dari tokoh politik kawakan nasional. Secara politik, Jerry menilai BG harus meminta izin Megawati Soekarno Putri. Di sisi Anies harus meminta restu politik dari Surya Paloh dan Partai Nasdem yang menjadi pihak pertama pengusungnya sebagai capres. Tak hanya Jerry, wartawan senior Kisman Latumakulita membeberkan sudut pandang serupa tapi tak sama atas munculnya nama BG. Menurut Kisman, sejumlah keuntungan yang akan didapat para aktor maupun partai politik yang mengusung pasangan Anies BG. Sebagai orang berlatar belakang intelijen, BG dianggap memiliki pengaruh kuat dengan kaki dan tangan di berbagai wilayah, baik pusat maupun daerah. BG juga dinilai BG memiliki pengaruh kuat di kalangan kepolisian dan TNI. Jika diamati, kemunculan wacana duet Anies BG seolah cukup ganjil mengingat keduanya datang dari latar belakang sokongan politik yang sedang sering berbenturan saat ini. Lantas, mengapa isu duet ini bisa muncul? Mungkinkah ada campur tangan intelijen? Munculnya wacana duet Anies BG agaknya tidak berangkat dari ruang kosong. Jika membandingkannya dengan Amerika Serikat misalnya, terdapat satu wapres yang berlatar belakang intelijen sekaligus mantan direktur CIA. Ya, dia adalah George Herbert Walker Bush alias George Bush Senior. Berlatar belakang militer, Bush Senior kemudian melibatkan diri dalam politik dan bergabung dengan Partai Republik. Mengawali karir di DPR atau House of Representatives Amerika Serikat, Bush kemudian malang melintang mengembangkan kiprahnya. Seperti dipercaya menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB hingga Kepala Dinas Penghubung AS untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kemampuannya lantas membuatnya kembali dipercaya mengemban amanat penting dari Presiden Richard Nixon sebagai Kepala Telik Sandi Negara, yakni Direktur CIA pada 30 Januari 1976. Tugasnya kala itu cukup berat karena harus memulihkan citra CIA pasca skandal Watergate. Intrik politik memaksanya lengser dari jabatan pada 20 Januari 1977. Namun hal itu justru memantik ambisinya untuk maju lebih jauh sebagai sosok yang mengendalikan eksekutif. Digandeng oleh Capres Ronald Reagan serta dikombinasikan dengan pengalaman intelijennya plus mendapat sentimen positif publik, Bush berhasil menjadi AS2 selama 2 periode, yakni sejak 20 Januari 1981 hingga 20 Januari 1989. Bahkan Bush berhasil maju di Pilpres Amerika Serikat berikutnya dan sukses naik pangkat di Gedung Putih sebagai Presiden ke-41 AS. Serupa Bush, BG pun kiranya dianggap punya jejaring intelijen luas dan pengaruh di kementerian atau lembaga hingga TNI Polri, bahkan masyarakat sipil. Kemampuan intelijen itu barangkali akan sangat bermanfaat bagi Anies untuk menambah modal sosial dan politiknya dalam kontestasi elektoral. Secara keseluruhan, BG memang tampaknya dipandang cukup mumpuni untuk menopang kinerja seorang RI1. Namun, relevansi Bush dengan BG sebagai cawapres Anies sepertinya mengemukak di atas sebuah bias konfirmasi, khususnya illusory correlation atau ilusi kolerasi. Kolerasi ilusi sendiri merupakan kekeliruan yang dianggap hubungan antara dua peristiwa atau situasi ke dalam bingkai yang sama. Itu dikarenakan sampai saat ini BG tampak tidak memiliki ambisi politik.
Kecenderungan itu berbeda dengan Bush yang dikabarkan punya semacam dendam politik terhadap Presiden Amerika Serikat sebelum Reagan, yakni Jimmy Carter, Partai Demokrat, yang disebut melengsarkannya dari posisi Direktur CIA. Selain itu, BG juga membutuhkan restu PDIP, yang mana hingga kini masih punya nama lain sebagai capres maupun cawapres dalam diri Puan Maharani maupun Ganjar Pranowo. Lalu, apa yang menyebabkan isu duet Anies BG bisa mengemuka? Siapa pihak yang diuntungkan dari munculnya wacana itu? Pasca kemunculan duet Anies BG, wacana pemasangan capres-cawapres lain turut muncul. Sejak bertemu dan sarapan bareng, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga menyeruak sebagai cawapres yang diperhitungkan untuk mendampingi Anies. Dan pada akhirnya, sosok Anies lagi-lagi menjadi sentral. Atas variabel tersebut, bisa saja pemasangan cawapres dengan nama tenar dan bernuansa rival politik itu merupakan sebuah taktik politik tersendiri dengan anonimitas yang mengarah pada positivitas Anies. Sejak tak memiliki jabatan politik dan diusung sebagai capres 2024, relevansi Anies memang mutlak dipertahankan oleh pihak-pihak yang mendukungnya. Dengan menumpang nama sekaliber BG dan Gibran yang memiliki loyalis dan ceruk suara tersendiri, agaknya bisa menjadi cara untuk Anies tetap diperbincangkan dalam narasi yang positif, terutama di hadapan rival politik. Dalam terminologi pemasaran, taktik semacam itu dikenal dengan ambiguous marketing atau cocktail marketing, yang mana secara definisi memiliki arti menumpang atau mengkombinasikan nama di brand yang sudah eksis dengan keunggulan mereka. Tujuan dari marketing itu tak lain adalah brand awareness, atau jika diadopsi dalam politik menjadi political awareness, yang dapat menguntungkan sosok pengguna taktik tersebut. Tim di belakang Anies kiranya menyadari hal tersebut dan semestinya mencoba strategi tersebut untuk membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap diperbincangkan. Apalagi dengan menyandingkan cawapres bertendensi politik yang selama ini dianggap tak sejalan. Itu kiranya menambah kesan bersahabat Anies terhadap sosok manapun yang akan menjadi cawapres. Tak hanya itu, kemungkinan lain dengan mengemukannya nama seperti BG dan Gibran membuat tarik-menarik perebutan cawapres yang pantas di internal potensi koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS dapat sedikit diredam. Tentu diredam dalam artian mengurangi kemungkinan pecahnya koalisi sejak awal karena tidak menemui titik temu. Mengingat ambisi Partai Demokrat dan PKS untuk mengusung cawapres masing-masing masih cukup tinggi. Akan tetapi, analisa di atas masih merupakan interpretasi semata. Namun yang jelas, sosok cawapres pendamping Anies kelak memang akan sangat dinantikan karena seolah menggambarkan poros dan situasi politik apa yang akan terjadi di 2024. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.